Membran sel. Subtopik pertama, konsep fisika dalam membran. Membran sel dalam bahasa Inggris sel membran, plasma membran, atau plasmalemma adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Membran sel tersusun atas molekul-molekul protein, lapisan senyawa lemak atau fosfolipid, air, karbohidrat, dan sedikit kolesterol. Setiap lapisan senyawa lemak tersusun atas gugus lipid dan fosfat. Gugus lipid dari fosfolipid bersifat tidak sukar air atau hidrofobik, sedangkan gugus fosfat bersifat sukar air atau hidrofolik. Gugus lipid sering disebut ekor atau gugus fosfat disebut kepala. Setiap fosfolipid akan saling berpasangan sehingga membentuk dua lapisan atau bilayer fosfolipid yang saling berlawanan. Reaksi-reaksi biokimia dalam metabolisme sel memerlukan bahan-bahan tertentu, misalnya nutrisi oksigen dari luar sel. Di samping itu digunakan juga untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak berguna, misalnya karbon dioksida. Transport aktif pada membran. Transport aktif merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif diperlukan energi terutama bersumber pada adenosin trifosfat atau ATP. Salah satu contoh transport aktif adalah pemompaan ion natrium dan kalium. Konsep difusi pada membran. Difusi adalah perpindahan substansi tertentu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Zat berdifusi menurut kemiringan atau gradien konsentrasi dan untuk ini tidak memerlukan energi atau ATP. Difusi dapat dibedakan menjadi difusi sederhana dan difusi dipermudah atau sering juga disebut difusi bersyarat atau difusi berfasilitas. Konsep osmosis pada membran. Osmosis adalah proses keluar masuknya air melalui membran plasma yang bersifat selektif permeabel. Air tersebut bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Air dapat melewati membran secara langsung, tetapi glukosa tidak dapat menembus membran semi-permeabel. Dengan waktu tertentu, air akan bergerak menuju larutan glukosa untuk meningkatkan konsentrasi larutan di sebelahnya. Konsep transport pada membran. Transportasi melalui membran sel sangat penting bagi kelangsungan hidup sel. Substansi tertentu misalnya harus bergerak masuk ke dalam sel untuk menyokong agar sel itu tetap hidup. Demikian juga sebaliknya. Zat-zat buangan yang dihasilkan dari metabolisme sel harus dikeluarkan dari dalam sel yang selanjutnya dibuang keluar tubuh. Seperti sudah digambarkan sebelumnya, membran plasma berfungsi sebagai dinding atau pembatas antara zat hidup dan zat non-hidup. Membran intraseluler di antara beberapa ruang sitoplasmik. Prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Infus menerapkan konsep dasar fisika sifat zat cair. Zat cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Anda akan melihat di mana tabung infus dipasang dengan posisi lebih tinggi dari tubuh atau tepatnya jantung pasien yang diberi infus. Kenapa cairan infus dapat masuk ke dalam pembuluh darah? Hal ini terjadi karena cairan infus memiliki sifat osmosis, yaitu sifat cairan yang dapat menembus membran atau selaput semi-permeabel pada darah karena perbedaan konsentrasi. Salah satu sifat koligatif larutan adalah memiliki tekanan osmotik. Dengan adanya tekanan osmotik pada cairan infus, maka cairan ini dapat masuk ke dalam darah pasien setelah melewati selaput permeabel darah. Baiklah, sekian materi membran sel dari saya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.